Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 4 part yang ke-1. Vino sedang berada di kamarnya ketika hendak menyimpan gelas air minumnya. Gelas itu gak sengaja terjatuh dan airnya terkena kaki Vino. Karena merasa lelah, Vino pun segera menuju ke tempat tidurnya. Alangkah terkejutnya Vino ketika melihat ada selaput di sela-sela jari kakinya. Vino jadi yakin jika itu bukanlah halusinasinya saja, karena sebelumnya dia pun melihat selaput tersebut di kakinya setelah berenang tadi. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Bu Renata memperingatkan Maira, Hera, dan Alda harus mendekati Vino tanpa membuat keributan. Mereka bertiga pun mengerti apa yang dikatakan oleh Bu Renata itu. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Maira, Hera, dan Alda nggak bisa berangkat sekolah karena takut akan terkena air hujan dan berubah menjadi duyung. Maka dari itu, mereka pun memilih untuk berenang di kolam rahasia Bu Renata saja. Saat itu, Maira yang pergi duluan berenang, namun ternyata Hera dan Alda malah memainkan cincin ajaib milik Maira. Mereka sangat ingin mencoba kekuatan dari cincin tersebut. Beberapa mantra pun mereka ucapkan. Sampai pada akhirnya Hera melafalkan mantra yang membuat angin bertiup sangat kencang dan membuat pusaran air di kolam tersebut. Bahkan mereka berdua sampai terkena cipratan airnya. Tak butuh lama, Hera dan Alda pun langsung berubah menjadi putri duyung. Kini Hera dan Alda sudah berubah kembali menjadi manusia, namun mereka berdua merasakan jika ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Mereka berdua sangat takut jika Bu Renata tahu apa yang sudah mereka perbuat. Di tempat lainnya, Lala hendak pergi ke sekolah. Saat itu hujan begitu lebat. Ketika di perjalanan, Lala jadi teringat menurut legenda Putri Duyung akan muncul di saat hujan. Kala itu, Maira sedang berada tak jauh di dekat Lala. Alangkah senangnya Lala ketika melihat Putri Duyung Maira. Maira yang saat itu menyadari ada seseorang yang melihatnya langsung segera pergi. Kini Maira sudah berada di ruang rahasia Bu Renata. Alangkah paniknya Maira ketika tahu bahwa cincinnya menghilang. Setelah lama mencari, Maira yakin jika semua itu adalah ulah dari Hera sama Alda. Tak hanya itu saja, setelah berubah menjadi manusia, Maira pun merasa gatal di seluruh tubuhnya. Kemudian Maira semakin bingung ketika melihat ada papa dan temannya Pino di sana. Saat itu papanya Pino dipanggil untuk memeriksa kondisi Hera dan Alda. Karena merasa jika penyakit yang mereka alami aneh, papanya Pino meminta izin kepada Bu Renata untuk membawa Maira, Hera, dan Alda ke kliniknya. Bu Renata tentu saja menolaknya karena takut jika identitas duyung mereka akan diketahui. Kemudian Bu Renata meminta Maira untuk mengambil obat ramuan yang ada di dekat kolam rahasia. Di tempat lainnya, Lala mengajak Pino ke tempat di mana dia melihat putri duyungnya. Untuk memastikannya, Pino pun pergi menyelam ke laut. Tapi saat itu Pino merasa kedinginan. Sesampainya di rumah, Pino menceritakan semuanya kepada temannya itu. Tak berselang lama, tiba-tiba Pino merasa tubuhnya gatal bahkan sampai demam. Teman Pino itu pun segera memanggil mamahnya Pino. Mamahnya Pino pun panik dan khawatir dengan keadaannya Pino. Sampai-sampai mamahnya pun segera menelpon papanya Pino dan memberitahu keadaannya Pino. Sesampainya di rumah, papanya Pino langsung memeriksanya. Papanya Pino heran kenapa sakit yang dideritanya sama dengan pasien sebelumnya. Maka dari itu, papanya Pino pun segera kembali ke rumah Bu Renata. Singkat cerita, papanya Pino sudah sampai di rumah Bu Renata. Papanya Pino meminta obat yang mereka gunakan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Awalnya mereka bingung, namun Hera menjawab boleh tapi dengan satu syarat, mereka bertiga harus ikut. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.